A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia ilmu ketuhanan biasanya dipakai oleh para wali-wali Allah, yaitu ilmu tauhid, keimanan kepada Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku dan sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah. Untuk mendekatkan paham kita agar lebih paham lagi, kita ambil pada akhir kalimat wa sifati la ghairi, bahwa sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah, dan kenyataanku itu dinampakkan pada insan. Sifatku itu, kata Allah, tiada lain daripada kenyataanku. Yang manakah sifat Allah yang berkenyataan pada insan? Sifat Allah yang berkenyataan pada insan yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Inilah sifat Allah menjadi kenyataan pada anggota tubuh insan. Misalnya saja mata kita. Apabila tidak ada basarnya Allah, maka mata kita tidak akan bisa melihat. Ada lidah kita, tapi apabila tidak ada kalam Allah, kalamullah, maka lidah kita tidak akan bisa bicara. Ada pula telinga kita, tetapi apabila tidak ada sama Allah, maka telinga tidak akan bisa mendengar apapun. Itulah kita tidak terpisah sedikit pun dengan Allah. Misalnya lagi, basar terpisah dengan mata kita, maka kita tidak bisa melihat, tidak akan bisa melihat. Lidah misalnya pula terpisah dengan kalam, maka kita tidak akan bisa bicara. Dalam bahasa Al-Quran, kita tidak terpisah dengan Allah pada surah Al-Hadid ayat 4, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah itu beserta kita, setitik pun tidak berpisah. Buktinya, basarnya, kalamnya, samanya tidak terpisah dengan kita. Yang hidup itu hayat aku, kata Allah. Yang kuasa itu adalah kudratku. Yang manakah punya kita? Kita tidak punya apa-apa, tidak ada. Kalau sudah seperti itu, artinya tiada kita dihisap karena tidak memiliki apa-apa. Yang ada hanya Allah. Apabila Allah beserta lidah kita, maka bisalah kita berkata-kata. Apabila basar beserta mata kita, maka melihatlah kita. Kemudian beserta telinga kita, maka mendengarlah kita. Pada ruh, maka hidup kita nampak sekali pada tubuh insan. Kadang kita merasa bahwa yang melihat adalah kita, yang mendengar adalah kita, yang berkata-kata adalah kita, yang kuasa adalah kita. Itu adalah perasaan kita merebut hak Allah, kuasa Allah, karena segala sifat itu adalah miliknya Allah. Makhluk insan tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak kuasa. Jangan sampai kita mengakui
pada diri kita sifat-sifat Tuhan. Misalnya saja pula kita memiliki uang, tapi orang lain yang mengakui memilikinya, pasti akan tidak kita sukai dan kita akan marah. Begitu pula kita apabila mengakui hak Allah, maka berdosalah kita, syiriklah kita, karena kita menduakan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak berserikat. Nampak Allah pada insan sama perumpamaan nampaknya kain pada sebuah baju, nampaknya pohon kayu pada sebuah papan. Sebenar-benarnya diri adalah hayat. Sebenar-benarnya hayat adalah sifat. Sebenar-benarnya sifat adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah nafas. Dan sebenar-benar nafas adalah rahasia. Dan sebenar-benar rahasia adalah Nur Muhammad. Sebenar-benar Nur Muhammad adalah tubuh insan. Dari sini kita ketahui bahwa sangat nampak sifat Allah pada insan. Karena sangat nampaknya inilah apabila kita sudah mengetahui, hanya diam saja, tiada kata-kata, tiada huruf, tiada suara. Apabila sudah nampak, artinya adalah kenyataan zat. Zat Allah menyatakan kepada hayat Muhammad, dan hayat Muhammad mengatakan insan hidup. Jangan dikata-katakan lagi. Secara akal kita nampak sekali sifat Tuhan di badan kita. Lihatlah sifat 27 sifat yang melekat dan ditajallikan kepada insan. Semulia-mulia insan bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi apabila sehina-hinanya insan bisa lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Jadi hidup insan adalah sebenarnya hayat Muhammad. Hayat Muhammad sebenarnya adalah zat Allah. Inilah yang dikatakan hayat atau hidup yang hakul hak. Insan kita ini memang hidup, tapi kehidupan kita ini bukan kita yang memilikinya. Jadi jangan kita ada merasa hidup, tapi sifat hayatlah yang hidup. Sifat Allah adalah hayat yang maha hidup, hayat yang hidup dengan sendirinya. Jangan beranggapan kita ini hidup, tapi dihidupkan oleh yang maha hidup. Roh jasad adalah Muhammad yang sudah dinyatakan kepada Muhammad. Muhammad itulah hayatnya atau kenyataan daripada zatnya sendiri. Maka hiduplah insan, karena sebenar-benar hayat adalah diri Muhammad. Sebenar-benar diri Muhammad adalah zat Allah. Zat Allah dinyatakan kepada hayat Muhammad. Hayat Muhammad dinyatakan kepada hidupnya insan. Oleh karena itulah, jangan kita yang merasa hidup, karena kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang merasa hidup adalah si hayat. Kudrat takluk kepada hayat. Apabila tidak ada hayat, maka kudrat pun, kekuasaan pun tidak ada, karena tidak hidup. Begitu pula iradat, ilmu sama basar kalam. Apabila tidak hayat, apabila tidak hidup pada tubuh kita, maka semua sifat tersebut juga tidak akan berfungsi. Tidak ada kuasa kita, tiada ilmu kita, tiada pendengaran kita, tiada penglihatan kita, dan kita tidak akan bisa berkata-kata apabila tidak hidup. Semua sifat itu takluk pada satu sifat, yaitu sifat hayat, sifat yang hidup, tiada pernah mati. Hayat itu kenyataan zat, memang bukan zat, tapi tiada lain juga. Seumpama lagi sebuah roti, tapi bukan lagi disebut tepung. Yang terlihat adalah roti. Memang hayat bukan zat, tapi hayat tiada lain daripada zat. Memang roti bukan tepung, tapi roti tiada lain daripada tepung. Zat dan hayat tidak terpisah. Roti dan tepung pun tidak berpisah. Sampai roti itu berjamur, sampai rusak, tetap tidak berpisah dengan tepung.
sama dengan insan. Sampai kita mati pun tidak akan berpisah dengan Allah. Yang sebenar-benar Allah adalah kehendak. Kehendak itu adalah hayat atau hidup. Kita bisa bergerak, kita bisa melihat, kita bisa mendengar dan lain-lain. Itu adalah karena hayat, karena yang hidup, karena yang maha hidup. Begitu hayat berbicara, maka namanya disebut kalam. Begitu hayat mendengar, maka namanya disebut sama. Begitu hayat berjalan, maka namanya kudrat, berkuasa, dan seterusnya. Jadi hayat itu adalah Allah namanya, Muhammad orangnya, dan insan adalah nyatanya. Jasad Adam atau tubuh kita atau tubuh insan tiada lain dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang menjadi ruh dan jasad. Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku bapak segala ruh dan aku pula bapak sekalian jasad. Jadi kita ini berjasadkan atau bertubuhkan nur, karena hayat dan ruh adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad adalah kenyataan Allah. Tajalli Allah kepada kita itu ruh. Ketika ruh itu turun naik, maka menjadi napas. Ketika napas berhari-hari, bernapas sehari-hari, maka hu Allah katanya. Hu Allah, turun naik napas, hu Allah, hu Allah. Inilah zikir rahasia. Tidak perlu kita perdengarkan dengan orang, tidak perlu kita suarakan. Sambil berjalan, sambil duduk, atau berbaring, selalu zikir hu Allah. Barang siapa tidak mengetahui zikir keluar masuk hu Allah, hu Allah, hu Allah, maka orang itu seperti mayit, seperti menarik napas. Sekali menarik napas kita dengan mengetahui zikirnya, lebih afdal daripada 1000 orang mati syahid. Malaikat tidak akan bisa mencatat berapa pahala orang mengenal Allah, karena yang berzikir adalah Dia Allah langsung. Kita tidak bisa berzikir hu Allah, hu Allah, aku memuji diriku sendiri, kata Allah. La tataharaku zarratan illa biiznillah. Tiada bergerak sebesar zarah pun kecuali atas izin Allah. Bagi Allah juga 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan yang ada di dalamnya Allah yang meliputi. Ketika ingin dicabut nyawa dari kepala, ada Allah, dari kaki ada Allah, dari mata ada Allah, semuanya Allah, semua sifatnya ada pada kita. Jadi kita akan pulang sendiri tanpa ada yang mencabut nyawa kita dengan lembut. Kata Tuhan, itu adalah urusanku. Itulah kembali yang nikmat, dari nikmat kembali kepada nikmat. Beliau juga yang memuji dirinya sendiri. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Kalau esa, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, melainkan dirinya juga. Zat Allah dinyatakan pada hayat Muhammad, hayat Muhammad dinyatakan pada hidupnya insan. Sahabatku, saudaraku, ini saja pembahasan kita saat ini. Kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang keilmuan, ilmu ma'rifat, mengenal Allah, agar lebih yakin kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.